Ini adalah unsur jebakan, balas dendam. Mungkin terlibat juga orang yang membocorkan. Inara punya laporan akan kuat, karena dia juga suami istri. Untuk Virgon akan seperti apa, Bang? Ya, siap-siap aja. Pasti harus hidup ditangkap. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Itu salah. Kisruh pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insan Nur Fahmi tidak hanya menyoal adanya dugaan perselingkuhan, tetapi juga tersebarnya rekaman CCTV video syur yang dijadikan alat bukti Wardatina Mawa saat melaporkan Inara dan Insan ke Polda Metro Jaya. Inara tidak tinggal diam, bersama kuasa hukumnya, ibu 3 anak itu menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke Bareskrim Polri pada tanggal 26 November kemarin terkait ilegal akses rekaman CCTV yang diduga dilakukan pihak lain. Meski Inara belum membeberkan siapa yang dilaporkan, publik menduga jika mantan suami Inara patut dicurigai aktor di balik berpindahnya rekaman CCTV ke tangan Mawa yang dijadikan alat bukti dalam pelaporannya. Dan, apa tanggapan keluarga Sirgon usai mengetahui Inara membuat laporan polisi terkait ilegal akses rekaman CCTV? Di tanggal 22 November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Oke? Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke, saya hanya kemungkinan ya, ada kemungkinan, kenapa saya ngomong seperti ini, mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin, kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, bawa sendal, bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya, kan saya ada di sana gitu kan. Ada kemungkinan kan gitu, mereka waktu pisah, mungkin bicara baik-baik, anak-anak tinggal di situ sama dia, tapi dengan mungkin ada persyaratan atau apa, atau enggak anak-anak yang bercerita, gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya ini asas praduga nggak bersalah, karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan, Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Tebak-tebak mua menggis ini istilahnya. Apakah kayak begitu? Sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan. Kita nggak tahu. Ya, sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah, apalah. Saya aja bingung durasi 2 jam apaan. Udah intinya, kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak, pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik. Gitu loh. Polisi kan lebih tahu. Kejadiannya bulan berapa, nikahnya bulan berapa, anunya bulan berapa, kan gitu. Kita nggak tahu itu. Biarkan aja nanti penyidik yang lebih pinter kan gitu. Dugaan mantan suami Inara Rusli sebagai orang yang dituding melakukan ilegal akses rekaman CCTV makin menguat. Sebab, bagaimana mungkin Mawa bisa mendapatkan rekaman CCTV dan dijadikan alat bukti saat melaporkan Inara dan Insan di Polda Metro Jaya? Menanggapi polemik tersebut, Farhad Abbas dengan jernih mengurai benang kusut aksi saling lapor antara Inara dengan Mawa, meski belum diketahui siapa yang dilaporkan Inara. Lantas,
Apa tanggapan Sarhat Abbas atas laporan yang dibuat Inara Rusli di Bareskrim Polri? Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Terberitakan bahwa Inara membuat laporan. Jadi target laporannya itu adalah pasti mantan suaminya gitu. Karena tidak semua orang memiliki link atau akses masuk ke passwordnya CCTV tersebut. Kita bisa lihat dari orang tuanya Virgon ya. Dia kan menyatakan itu jelas-jelas. Nah, kemudian alibi, kemudian bukti petunjuk lainnya adanya ancaman dari Virgon. Otomatis saya yakin yang dilaporkan itu adalah Virgon. Ya, pasti Virgon yang dilaporkan sebagai sarana mempermalukan atau bahkan berniat memenjarakan Inara. Faktor bodoh lah yang membuat mereka menciptakan pikiran-pikiran kotor akibat adegan kotor yang harusnya halal dan disembunyikan. Tangkap artis penyebar rekaman CCTV mantan yang sudah jadi mantannya pria berhidung belang. Saya katakan pria berhidung belang karena tidak ada keterbukaan dari si Ihsan, tidak terang-terangan. Makanya kenapa ada perkawinan? Perkawinan itu mau siri maupun resmi harus diumumkan. Makanya ada saksi, bukan disembunyi-sembunyikan. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Gak ada masalah, mau itu rumahnya siapa. Tapi CCTV itu bukan sarana untuk disebarluaskan. Itu kan namanya rahasia pribadi orang. Itu kan bukan kemalingan. Nggak ada istilah rumah buat anak-anak. Tetap aja itu rumah mungkin pernah dibeli, tidak diusut gono gini, sehingga menjadi bagian untuk anak-anak. Biasa laki-laki yang begitu buat anak-anak. Nggak ada aturan, kecuali Virgon itu rumah buat anaknya. Warisan itu pun harus bagi gono gini 50% buat istrinya, mantan istrinya gitu. Orang yang menggunakan tanpa sumber yang jelas menjadikan bukti itu justru dia akan ikut turut serta juga nanti. Walaupun dia tidak menyebarkan, tapi dia mengumumkan. Itu kan udah mempermalukan. Harusnya cukup ada perzinahan gitu. Tapi tidak sembarang. Saya beberapa kali membuat laporan polisi dengan bukti rekaman yang kita rekam, tidak bisa karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa rekaman itu hanya untuk dengan seizin. Seizin yaitu mungkin aparat, misalnya polisi, hakim, jaksa bisa melakukan rekaman, tapi tidak semuanya. Itu hanya sebagai petunjuk yang biasanya dikesampingkan. Gitu. Justru yang bahaya adalah penyebaran pornografi itu. Walaupun suami istri berhubungan badan, tapi kalau diumumkan atau disebarkan itu pidana. Jangankan orang lain, diri sendiri juga itu pidana, apalagi orang yang terkait pornografi asusila di Indonesia itu dilarang. Ada undang-undang yang menjeratnya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ini adalah unsur jebakan, balas dendam. Mungkin terlibat juga orang yang membocorkan, mungkin tanpa sengaja, karena durasi CCTV itu kan begini. Kalau kejadian itu di atas jam 2 malam, nggak mungkin ngintip ini Virgon, ada apa suami anak-anaknya kan, nggak mungkin. Karena itu kan ruang kerja lantai 3. Nah berarti ada keterlibatan mungkin pembantu atau apa yang membocorkan bahwa ada laki-laki di tengah malam yang sebenarnya itu adalah suami istri. Nah, jadi kekepoannya itu gitu. Harusnya dia tanya kamu kawin atau tidak, bukan menyerahkan bukti itu kepada pihak lain yang berkaitan di situ. Buat apa? Dia ingin memenjarakan mantan istri atau dia juga nanti akhirnya masuk penjara. Keputusan Inara Rusli memilih mundur setelah pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi terungkap ke publik menuai banyak komentar. Dalam pembelaannya, Inara mengaku merasa ditipu oleh Insan yang mengaku single. Namun setelah pernikahan siri digelar, istri sah Insan mengirim pesan pada Inara dan menanyakan seputar pernikahannya. Dari pengakuan Mawa, Inara merasa dipermainkan dan ditipu oleh Insan yang ternyata sudah mempunyai seorang istri dan anak. Lantas seperti apa perkenalan Inara dan Insan hingga tiba-tiba memutuskan menikah secara siri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan
teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa ya. Klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Bahkan saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya ya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara Insan ini secara keluarganya jelas ya. Gitu. Ya. Selanjutnya, dengan melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya, saya itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Tuh. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Bahwa memang klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Insan single setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Insan. Makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu bahwa ternyata Insan ini masih memiliki istri, ya kan? Ya. Nah, dikonfirmasi oleh Inara klien kami kepada si Insan, bohong lagi si Insan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak 2 istri saya. Nah, seperti itu. Makanya klien kami mend-DM lah Mawa untuk memastikan seperti itu. Nah, Insan memohon-mohon agar dimaafkan sampai dah. Mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.